Ya pemirsa, Anda kembali bersama saya Sinta Zahra dalam Road to CNBC Indonesia Awards 2025 Best Regional Banks, dan saat ini kami masih bersama dengan Direktur Utama Bank Maluku Malut, Bapak Syahrizal Imbar. Pak Syahrizal, kalau tadi kita sudah bersama-sama mendengarkan paparannya, mungkin saya ingin ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan ya Pak, terkait dengan perseroan memaknai prinsip ESG dan urgensinya. Mungkin boleh jelaskan Pak seperti apa? Ya, baik Mbak Sinta. Di dalam operasional bank, terutama dalam pemberian kredit, pembiayaan kredit, kami selain memperhatikan faktor lingkungan, kita juga mengupayakan mendorong penggunaan energi yang terbarukan seperti solar maupun mikrohidro. Kita banyak mendorong industri yang pemanfaatan sampah untuk energi, kemudian kita membangun irigasi, mendorong pembangunan pembiayaan irigasi dan lain-lain, Mbak Sinta. Baik Pak, lalu selanjutnya terkait dengan wujud nyata ya Pak, dan juga langkah dari perseroan dalam mengurangi jejak karbon dan juga kegiatan operasional seperti misalnya penggunaan energi, lalu juga kertas dan juga transportasi. Sejauh ini seperti apa Pak? Ya, kami tadi tercermin di dalam angka kinerja keuangan kami, di mana BOPO-nya, biaya operasional terhadap pendapatan operasional, itu jauh berkurang menjadi hanya 74% dibanding tahun sebelumnya di atas angka tersebut. Itu membuktikan bahwa kami di dalam operasional kantor sudah melakukan penghematan energi, terutama penggunaan listrik di luar jam dinas kita kurangi, kemudian penggunaan kertas. Di dalam komunikasi kita banyak menggunakan media sosial, baik WA dan media lainnya. Kemudian kita penggunaan air, sumber air itu kita betul-betul kontrol, dan kita mempunyai satuan tugas untuk mengontrol penggunaan tersebut. Bagi unit-unit kerja yang kelihatannya dia boros, kita memberikan teguran. Baik Pak, lalu selanjutnya Pak, apakah perseroan telah memiliki satuan kerja atau unit khusus yang memang menangani kebijakan Pak dan juga pelaporan ESG ini? Ya, betul Mbak Sinta. Di Bank Maluku Malut sudah mempunyai unit tugas khusus, gugus tugas khusus untuk mendorong penghematan efisiensi dari banyak sisi, dan itu pelaporannya kami rutin lakukan ke Otoritas Jasa Keuangan, serta ke Pemda juga kita laporkan. Baik, terkait dengan pelaporannya ya Pak. Pelaporannya ya. Baik Pak, lalu untuk saat ini ya Pak, apakah terdapat kebijakan ESG yang disusun khusus Pak oleh internal begitu Pak? Atau kita lihat kan ada juga peraturan yang memang sebagai upaya juga yang dilakukan oleh OJK atau regulator sebagai upaya menyeimbangkan atau bagaimana ESG ini bisa berjalan di setiap perseroan? Betul Mbak Sinta, terkait dengan ketentuan, OJK telah mengeluarkan ketentuan nomor 51 tahun 2017 mengenai ESG. Kami tentu mengimplementasikan sesuai dengan arahan OJK. Kita melakukan pelatihan-pelatihan, kemudian pengukuran-pengukuran, tone from the top, itu paling penting, bahwa bagaimana penghematan efisiensi harus dilakukan, dan itu kita terus budayakan secara internal. Dilakukan internalisasi terhadap semua program-program yang kita pengen capai. Baik Pak Syahrizal, lalu sejauh ini ya Pak ya, bagaimana kolaborasi yang dilakukan dengan pemerintah daerah atau juga regulator terkait dengan untuk memperkuat dan juga bersinergi dalam penerapan dari praktek ESG itu sendiri? Kolaborasi dengan pemerintah daerah kita lakukan dengan sangat intens, terutama mendorong desa-desa binaan. Kita memberikan bantuan bibit tanaman cabai maupun tanaman-tanaman produktif lainnya. Kemudian kita membantu pariwisata dan juga transportasi. Baik Pak, lalu selanjutnya terkait dengan ekspansi Pak. Bagaimana perkembangan portofolio kredit atau juga pembiayaan berkelanjutan ataupun portofolio kredit sosial seperti segmen UMKM di perseroan Pak hingga saat ini? Artinya apakah terjadi peningkatan jika dibandingkan dengan tahun lalu atau seperti apa? Ya, betul Mbak Sinta. Memang customer base kami di Bank Pembangunan Daerah itu adalah kredit konsumtif. Tapi sebenarnya di dalam kredit konsumtif itu penggunaannya banyak untuk usaha. Jadi itu merupakan kredit produktif juga. Kami telah menghitung setelah dilakukan profiling itu sekitar
kredit produktif kami itu berada di antara 30 sampai 35% dari total kredit yang kami berikan. Baik, jadi artinya memang terjadi Ada kredit peningkatan UMKM, ya, Pak? ya, terjadi peningkatan untuk kredit UMKM. Baik Pak Syahrizal Limbar, sangat menarik dialog kita membahas mengenai bagaimana kinerja dari Bank Maluku Malut ya Pak ya. Terima kasih banyak sudah hadir di studio CNBC Indonesia. Bapak salam sehat, sukses selalu. Semoga saja kiprah Bank Maluku Malut kian pesat dan juga kontribusi untuk negeri kian luas Pak. Baik, makasih Mbak Sinta.